Selamat pagi, saudara-saudara. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada sukacita? Oh, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima surga. Suara Gembala lewat RPPM, Renungan Pagi, Pujo Ministry. Mari kita satu di dalam doa. Betapa baiknya Engkau ya Bapa. Semalaman Kau telah memberkati tidur kami, dan pagi ini pula Tuhan karuniakan tubuh yang sehat untuk menikmati hari yang baru. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami hingga kami mendapatkan rema daripada Tuhan lewat suara gembala ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu hati-hati lilitan mematikan. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku yang kekasih, seorang pemain sirkus mencari anak ular dalam hutan untuk dilatih bermain sirkus. Sesudah mendapatkannya, pemain sirkus itu melatihnya dengan membelitkannya ke kakinya selama beberapa minggu, sehingga ular itu akhirnya terlatih benar-benar. Nah saudara, setelah ular itu semakin besar, dilatihnya ular itu membelit seluruh tubuhnya. Suatu kali, dalam sebuah pertunjukan yang ditonton ribuan orang, ia mulai menampilkan atraksi bermain bersama ular kesayangannya itu. Seluruh penonton berdecak, kagum melihat atraksi berbahaya itu. Lalu pemain sirkus itu pun mempertontonkan aksi lain. Dia mengambil ular yang paling besar yang selama ini dia simpan, lalu melilitkan ular besar itu di sekujur tubuhnya. Tanpa disadari, ular itu melilit tubuh tuannya begitu keras, semakin keras lagi. Pemain sirkus itu berteriak memberi perintah supaya berhenti, tetapi ular itu tidak mau mentaatinya. Sia-sia. Penonton mulai cemas, dan benar, beberapa menit kemudian pemain itu pun menjadi mati terbelit ular, dan ternyata tulang-tulangnya remuk redam, patah-patah semuanya. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan hal yang sama tentang betapa berbahayanya hidup di dalam dosa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tadi dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah saudara, kenyataannya bahwa orang yang merasa kuat lalu menyombongkan dirinya saat ia bermain dengan dosa, oh, pasti akhirnya akan terjatuh. Kadang-kadang dosa terlihat tidak membahayakan. Kita seolah merasa tidak terganggu dan merasa dapat mengendalikannya. Bahkan mungkin kita merasa telah terlatih mengatasinya. Oh, kenyataannya jika dosa itu sudah melilit hidup kita, kita tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Saya tutup dengan kalimat ini. Awalnya belitan dosa tampak menyenangkan, hingga tanpa disadari dosa itu benar-benar membelit dan membawa kebinasaan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menerima rema lewat renungan di pagi ini. Kami harus hati-hati terhadap lilitan yang mematikan. Kami tidak boleh sombong merasa diri kami bisa teguh berdiri, dan kami mampu menghadapi berbagai macam rayuan-rayuan iblis, berkehendak daripada daging dan hawa nafsu. Oh, pasti bisa kami kalahkan. Tuhan, apalah artinya kekuatan kami kalau kami tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu memberi kepada kami kekuatan yang baru, kekuatan ekstra. Sehingga itulah kuncinya kami mendapatkan kemenangan, dapat mengalahkan godaan setan, godaan iblis, supaya kami jatuh di dalam dosa, dan Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menang terhadap dosa. Itu sebabnya ya Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami menyangka diri kami teguh berdiri, tetapi tiba-tiba tanpa kami sadari, dosa-dosa itu melilit kepada kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Akhirnya kami jatuh di dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami. Mulai ini kami sadar, kami tidak berani bermain-main dengan dosa. Walaupun itu sepele, walaupun itu kecil, tetapi itu dosa. Kami tidak berani bermain-main olehnya. Kami waspada. Kami mohonkan Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan supaya kami benar-benar hidup di dalam kekuatan daripada Engkau. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kita kemenangan terhadap segala pencobaan. Karena itu hati-hatilah terhadap lilitan yang mematikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa esok hari.